Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahus syukru wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan kurnia yang telah dilimpah ruahkan kepada kita, yakni iman, Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang pada hari ini kita lakukan, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Tanwir yang mulia ini. Salawat beringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atas petunjuk dan hidayah yang beliau tinggalkan kepada kita, yang pada hari ini beliau mengatakan hari ini adalah Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah fa'aksiru salatakum, maka bernyanyilah salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan bersama-sama itu. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salawat serta bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan rahmat dan rahmat serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Seorang pemuda Yahudi yang sedang melaksanakan tugas perusahaannya, yakni melakukan riset sebuah produk baru yang akan dikembangkan, yakni permen, pergi ke sebuah kota dan menginap di sebuah hotel. Pada suatu malam, dia ingin keluar menyaksikan keindahan kota di malam hari. Untuk itu si pemuda meminta resepsionis hotel memesan sebuah taksi. Dengan sikap pelayanan yang prima, sang resepsionis ini memesankan taksi yang diminta oleh pemuda tadi. Tidak berselang lama, kemudian taksi yang dipesan itu pun tiba. Namun, apa yang terjadi? Justru pemuda Yahudi ini menolak untuk naik taksi tersebut, sehingga ia meminta kepada si resepsionis tadi hotel untuk memesankan taksi yang kedua. Ketika taksi kedua datang, tetap saja si pemuda Yahudi ini menolak untuk mempergunakan taksi kedua itu. Pemuda Yahudi meminta lagi sang resepsionis memesankan taksi yang ketiga. Lalu dengan sikap pelayanan yang tetap terjaga, resepsionis hotel memesankan taksi ketiga. Lagi-lagi, sang pemuda Yahudi tadi tetap saja menolak untuk menggunakan taksi itu. Demikian terjadi berulang-ulang sampai pesanan taksi yang ke-9 tetap ditolak oleh sang pemuda Yahudi tadi. Anehnya,
Ketika pesanan taksi yang ke-10 datang, barulah sang pemuda Yahudi itu keluar dari hotel dan segera menaiki taksi pesanan yang ke-10 tadi. Tingkah laku si pemuda Yahudi itu membuat pihak hotel sangat heran dan sedikit agak terganggu. Memesan taksi sampai 10 kali adalah perbuatan yang sangat tidak layak dan tidak etis. Dengan rasa penasaran, pihak hotel kemudian bertanya kepada sang pemuda ketika dia sudah kembali lagi ke hotel, kenapa dia menolak taksi pesanan sampai 9 kali? Dengan ringan saja, si pemuda Yahudi menjawab bahwa 9 taksi yang dipesan tadi tidak dia ketahui perusahaan mana pemilik taksi itu. Tetapi ketika pesanan taksi ke-10 datang, dia baru tahu bahwa perusahaan yang mengoperasikan taksi itu adalah milik perusahaan Yahudi. Kisah ini dibaca pada buku Dari Teks Menuju Konteks, Transformasi Suara Muhammadiyah Menuju Pusat Siar Bisnis Persyarikatan, yang ditulis oleh Denny Asari Datuk Marajo, Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media Suara Muhammadiyah. Jelas sekali pesan yang dikandung oleh cerita itu, yakni apa yang dilakukan oleh pemuda Yahudi itu adalah perilaku yang berpihak pada kesadaran ideologis keagamaan untuk tetap memihak pada kepentingan ideologi dan agama dalam perbuatan apapun, termasuk memesan taksi. Sudut pandangan ideologis inilah yang sebenarnya sedang digulirkan oleh Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Suara Muhammadiyah dalam mengepakkan sayap Suara Muhammadiyah menjadi perusahaan perserikatan yang utama dan berkemajuan. Berbagai inovasi dan pilot project bisnis berbasis jamaah mulai dibangun dan disebarkembangkan, mulai dari SM Corner, sayap bisnis di sektor pertokoan, SM Logistik, sayap bisnis jejaring di bidang pengiriman barang, Bulog Mu, sayap bisnis bidang pengadaan dan penyaluran produk pangan atau sembako, dan Lokmart dengan berbagai jenis, yakni Lokmart Mini Market, Lokmart Mini Store, dan Lokmart Gerobak. Capaian puncak ini saat ini yang diraih oleh PT Syarikat Cahaya Media Suara Muhammadiyah adalah berdirinya Hotel SM Tower Convention Yogyakarta. Berdirinya hotel ini sungguh sangat membanggakan. Hotel ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga memiliki fungsi edukasi dengan adanya ruang baca dan ruang inspirasi untuk masyarakat umum dan warga persyarikatan. Sudah menjadi aksioma sejarah ekonomi perbisnisan bis berbasis jamaah bahwa pengarus utamaan kepentingan ekonomi warga menjadi suatu yang niscaya. Tidak perlu mengenyitkan dahi dalam-dalam untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sisi bisnis ini akan membuat Muhammadiyah memberikan penghidupan kepada warga persyarikatan. Pengelolaan bisnis ini secara kreatif dan profesional akan menghasilkan pendapatan bagi warga persyarikatan, dan tentu saja bila itu terjadi, maka sudah barang tentu Muhammadiyah akan memberikan penghidupan kepada warganya. Selasa yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Juni, bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas melaunching iTimu, sebuah produk teknologi digital
Muhammadiyah. Sehari sesudah itu, tepatnya pada tanggal 18 Juni yang lalu, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan juga meluncing produk kuliner roti yang diberi nama dengan Ahmad Dahlan Bakery, yang disingkat dengan Ahda Bakery. Di atas semua itu, yang terpenting adalah agar setiap warga perserikatan menghidupkan pengarus utamaan ideologis gerakan ekonomi berbasis jamaah sungguh-sungguh menjadi suatu keniscayaan. Pengarus utamaan mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yahtamma bi amril muslimin laisa minhum." Siapa yang tidak berpihak kepada urusan-urusan umat Islam, maka dia bukan bahagian dari umat Islam itu. Sejalan dengan itu, sesuai dengan kaidah usul fikih, "Ma timul wajib illa bihi fahuwa wajib." Maka mengarus utamakan ekonomi perserikatan itulah perbuatan yang wajib, karena dia akan mengukuh tegakkan semangat bermuhammadiyah, yakni sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Keniscayaan itu adalah mengarus utamakan tagline yang berbunyi, "Beli Muhammadiyah, bela Muhammadiyah, bela Muhammadiyah, beli Muhammadiyah." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza liman ittaqa. Isma'u qaulallahi ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.